Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 5 di semester 2 tentang edisi PTS atau penilaian tengah semester. Tapi ada pula yang menyebut sebagai mid semester. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Sebutkan gambar yang berupa jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, kita cek ya. Ini anggap aja yang titik bawah, bawahnya ya, atau alasnya ya. Ini jadi sisi bawah, ini sisi atas, kemudian ini sisi samping kiri, ini jadi tutup. Ini jadi sisi samping kanan sebelah sini. Maka ini termasuk jaring-jaring kubus. Kemudian ini jadi bawah, ini samping atas, samping kiri, samping kanan, samping bawah. Nah, ini tidak bisa ditekuk, maka yang B tidak bisa. Kemudian yang C, ini jadi sebagai sisi alas ya. Ini sisi atas, ulangi, ini atas, ini samping kiri, ini samping bawah, samping kanan, ini samping, ini sisi tutupnya, maka ini termasuk. Yang D, kemudian D yang ini, yang kakak tunjuk ini sebagai alas ya. Ini samping kiri, ini samping bawah, ini sebagai tutup, ini samping atas, ini samping kanan, maka ini juga termasuk jaring-jaring kubus. Kemudian yang E, di sini sebagai alas, kemudian ini jadi samping sisi atas, sisi kiri, sisi bawah, kemudian ini jadi sisi kanan, dan ini sebagai tutup, maka ini termasuk jaring-jaring kubus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini tidak bisa jadi jaring-jaring kubus karena sisinya hanya 5. Minimal kubus itu sisinya ada 6, maka yang F ini tidak termasuk. Jadi yang termasuk jaring-jaring kubus adalah yang A, C, D, dan E. Berikutnya, gambar yang mana sajakah berupa jaring-jaring balok. Nah, ini jaring-jaring balok, kita cek 1, 2, 3, 4, harus ada atas sama bawah ya. Atas 1, bawah 1, maka ini termasuk jaring-jaring balok. Di sini sekarang yang B 1, 2, 3, 4, tapi yang sisi lainnya ini atas-atas semua, tidak boleh, harus atas 1, bawah 1, maka yang B ini salah, bukan jaring-jaring balok. Berikutnya yang C, kita hitung 1, 2, 3, 4, ada atas 1, bawah 1, maka ini termasuk jaring-jaring balok. Kemudian yang D, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 7 kelebihan 1, maka ini tidak boleh jadi jaring-jaring balok. Maka jawaban yang tepat adalah A dan C. Nomor 3, Dayu mempunyai kotak pensil berbentuk balok dengan panjang 25 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 4 cm. Tentukan volume kotak pensil Dayu. Nah, volume kotak pensil sama aja dengan volume balok karena bentuknya balok. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya 25, lebarnya 8, tingginya 4. Maka hasilnya adalah 800 cm3. Ya, jadi volume kotak pensil Dayu adalah 800 cm3. 4. Ani mempunyai sebuah rubik berbentuk kubus dengan panjang sisi 12 cm. Ingat ya, rubik itu bentuknya kubus. Tentukan volume rubik Ani. Nah, volume rubik sama aja dengan volume kubus. Rumusnya adalah S kali S kali S. Kita masukkan, berarti panjang sisinya 12 kali 12 kali 12. Hasilnya sama dengan 1728 cm3. Jadi volume rubik Ani adalah 1728. Nomor 5, hitunglah volume prisma segitiga di bawah ini. Nah, prisma rumusnya sama. Rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, maka kita cari segitiga luasnya sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nih segitiganya, alasnya 6, tingginya 4. Kita masukkan 6 kali 4 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Maka tinggal kita masukkan, luas alasnya adalah 12 kali tingginya
berapa ini? 15. Maka hasilnya sama dengan 180 cm kubik. 6. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Nah, tabungnya mempunyai jari-jari 7 cm dan tingginya 20 cm. Volume tabung rumusnya adalah luas lingkaran kali tinggi. Luas alas kali tinggi ya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R kali R. Pi-nya 22/7 kali 7 kali 7. Kita coret jari-jarinya 7 ya ini ya. Kita coret 7 dengan 7 habis 22 kali 7 154 cm persegi. Tinggal kita masukkan luas lingkarannya 154, tingginya adalah 20. Kita kalikan 20 sama dengan 3080 cm kubik. 7. Hitunglah volume limas di bawah ini. Volume limas rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Kita cari luas alasnya dulu. Alasnya berbentuk persegi panjang ini 10 sama 8. Panjangnya 10, lebarnya 8. Hasilnya 80. Kita masukkan di sini. Sepertiga ya, kali luas alasnya 80 kali tingginya berapa ini? 12. 12 dibagi 3 kita coret hasilnya 4. 4 kali 80 sama dengan 240. Oh maaf 320 ini ya, yang benar 320. Nomor 8. Hitunglah volume kerucut di bawah ini. Nah, volume kerucut rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kalau lancip-lancip ada sepertiganya. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita cari luas lingkaran. Pi kali R kali R sama dengan 22/7 kali 7 kali 7. Jari-jarinya 7. Ya, kita coret habis sama dengan 154. Maka kita masukkan sepertiga kali luas alasnya 154 kali tingginya ini 12. 12 kita coret dengan 3. Hasilnya 4. 4 kali 154 sama dengan 616 cm kubik. Nomor 9. Volume sebuah kubus 1331 cm kubik. Panjang rusuknya adalah titik-titik. Kalau kita mencari panjang sisi atau panjang rusuk kubus, rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume kubus. Maka akar pangkat 3 dari 1331. Kita cari ya. Kita cari, kita hitung dari belakang 3, 1, 2, 3, depannya kita kasih titik. Kita lingkari yang ada di depan titik sama yang paling belakang. Kita cari yang depan dulu ya. Lihat angkanya 1, cari sebelah kanan 1. Maka ketemu sini ya, kita pilih ini. Kemudian yang kita tulis bilangan pokoknya ini yang di pangkat 3 yaitu 1. Kemudian untuk nyari belakang, kalian harus menghafalkan angka yang ada di kotak ini. 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7. Jika ada di dalam kotak, maka yang ditulis itu pasangannya. Misalkan 8 berarti yang ditulis 2. Kalau misalkan 7 berarti yang ditulis 3. Tapi jika tidak ada di dalam kotak, maka angkanya tetap. Sekarang yang belakang ini angkanya 1. Ada di dalam kotak tidak? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka angkanya tetap, yaitu 1. Jadi hasilnya sama dengan 11. 10. Volume sebuah balok 1632 cm kubik. Diketahui panjang balok 17 cm dan lebarnya 8 cm. Maka tinggi balok itu adalah titik-titik cm. Volume baloknya 1632. Rumusnya P kali L kali T sama dengan 1632. Kita masukkan ya. Panjangnya 17, lebarnya 8, tingginya tetap T sama dengan 1632. Kita kalikan dulu ini hasilnya 17 kali 8 hasilnya 136 kali T sama dengan 1632. Maka kita bisa mencari T dengan cara 1632. Nah ini kali, pindah ke sebelah kanan jadinya bagi 136. Maka tingginya sama dengan 12. Jadi tinggi balok tersebut adalah 12 cm. 11.
Hitunglah volume bangun berikut. Nah, di sini ada 2 bangun yang digabung menjadi 1. Berarti ini volume gabungan. Ada volume kubus, ada bangun kubus dan ada bangun balok. Kita cari satu persatu ya. Volume kubus itu rumusnya kan R kali R kali R. Nah, panjang rusuknya itu 10, maka kita tulis 10 kali 10 kali 10. Hasilnya sama dengan 1000. Sekarang volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya ini 14 ya. Kemudian lebarnya kan ini. Sama dengan ini, maka lebarnya adalah 10. Kemudian tingginya di sini ada angka 7, tapi 7 dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ke bawah itu 10. Maka kalau tingginya balok berarti 10 tambah 7 sama dengan 17. 14 kali 10 kali 17 sama dengan 2380. Maka volume gabungannya sama dengan 1000 volume kubus ditambah volume balok sama dengan 1000 ditambah 2380. Hasilnya sama dengan 3380. Seperti itu ya. Nomor 12, volume sebuah balok 5 kali volume kubus. Panjang sisi kubus adalah 10 cm. Volume balok tersebut adalah titik-titik cm kubik. Volume balok sama dengan 5 kali volume kubus. Nah, sementara volume kubus kan belum diketahui. Yang diketahui hanya panjang sisinya saja. Maka kita cari volume kubus. Rumusnya adalah R kali R kali R. Maka kita masukkan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Maka setelah itu kita masukkan 5 kali volume kubusnya 1000. Maka kita tulis 1000. Jadi 5 kali 1000 sama dengan 5000 cm kubik. Seperti itu ya. 13. Lina mempunyai kotak mainan yang berukuran 56, lebarnya 32, tingginya 24. Kotak itu akan diisi kubus-kubus kecil yang berukuran memiliki panjang rusuk 4 cm sampai penuh. Berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut? Jadi ada sebuah kotak berbentuk balok mau diisi kubus-kubus kecil. Ini hanya ilustrasi saja ya. Kalau kita disuruh mencari banyaknya kubus kecil, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Yang besarkan kotaknya, baloknya, maka volume balok itu kita bagi dengan volume yang kecil, yaitu kubus. Ya, kita masukkan. Ingat ya, kakak ulangi, volume besar dibagi volume kecil. Yang besar kan balok, yang kecil kan kubus. Seperti itu ya. Volume balok rumusnya P kali L kali T dibagi volume kubus R kali R kali R. Kita masukkan. Panjangnya 56, kemudian lebarnya 32, tingginya 24. Dibagi R-nya 4 kali 4 kali 4. Kita bagi satu persatu. Ya, jangan kita kalikan 56 kali 32 kali 24, kemudian 4 kali 4 kali 4. Nanti angkanya besar. Kita bagi dulu 56 dibagi 4, 14. 32 dibagi 4, 8. 24 dibagi 4, 6. Ya, tinggal kita kalikan 14 kali 8 kali 6. Hasilnya 672. Jadi banyaknya kubus kecil adalah 672 buah. Nomor 14, sebuah akuarium berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tingginya 80 cm. Akuarium itu diisi setengah bagian. Berapakah volume air dalam akuarium itu? Ini hanya diisi setengah. Maka kita nyarinya juga volume setengah balok. Kalau volume balok rumusnya adalah P kali L kali T. Kalau setengah maka tinggal kita tambah setengah kali P kali L kali T. Seperti itu. Maka kita tulis setengah kali 60 kali 40 kali 80. Kita bagi 60 bagi 2,
30. Tinggal kita kalikan. 30 kali 40 kali 80 sama dengan 96.000 cm kubik. Jadi volume air dalam akuarium tersebut adalah 96.000. Nomor 15 terakhir ini ya. 4 buah rusuk kubus panjangnya 56 cm. Maka volume kubus tersebut adalah titik-titik. Nah, volume kubusnya rumusnya kan R kali R kali R. Nah, kita belum tahu R-nya. Yang diketahui adalah jumlah 4 rusuknya. 4 rusuk kubus itu sama dengan 56. Maka kalau disuruh mencari rusuk kubus itu kan 4 rusuk kubus itu artinya 4 kali R, ya. Sama dengan 56. Maka R-nya sama dengan 56 dibagi 4. Ingat ya, kali pindah ke sini jadi bagi. Maka R-nya sama dengan 14. Setelah diketahui 14, maka kita masukkan R-nya 14 kali 14 kali 14 sama dengan 2744 cm kubik. Seperti itu. Nah, ini untuk latihan soal. Kakak sudah menyiapkan 5 butir soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 5 di semester 2 tentang edisi PTS atau penilaian tengah semester. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.